Has, selamat malam. Hai Ci, apa kabar? Gimana Halo. Jakarta? Kabar baik, Jakarta. Penting loh, Bo. Sekarang kayaknya bisa pindah provinsi walaupun mingser ke Bogor aja udah hebat banget kan. Udah mesti pakai surat apa tuh. Iya. Pikiran lebih tenang ya. Selatan ya. Udah gaya banget gitu kayak. Bener. Udah mesti bawa surat keterangan gitu kan. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan topiknya kan tentang foto atau video shoot untuk koleksi pribadi, yay or nay gitu. Terus ada 6 masuk gitu ya, messenger, chat, bilang sih, yay gitu kan. Terus ada yang bilang juga, I do it gitu, with my partner, why not gitu kan. Terus ada yang bilang, oke, Mir, asal jangan 19 detik aja gitu kan. Jadi dia kurang panjang 19 banyak detik. nih sebenarnya. Jadi maksudnya mungkin iya kurang panjang kali ya. Jangan yang 19 detik. Iya. Baiklah. Jadi sebenarnya dari 6 yang masuk itu ya, yang message gue semuanya tuh bilang oke, gitu. Kalau foto atau video shoot untuk koleksi pribadi nih Ci, gitu. Ya kan? Dan gue kan baru-baru ini tuh rerun Sex and the City ya. Nah, di salah satu episode itu si Samantha, itu film emang juara ya, serial itu juara banget ya. Di salah satu episode di season 3 si Samantha itu dia kan ceritanya umurnya udah 40 tahun something lah gitu ya. Terus dia untuk meyakinkan dirinya sendiri gitu ya, kayak afirmasi bahwa gue nih masih seksi loh gitu. Melakukan foto nude sebenarnya gitu. Nah, ya apalagi sekarang lagi rame masalah yang video 19 detik itu kan gitu. Nah, sebenarnya kan ada juga gitu sebenarnya tadi dari 6 yang masuk message ke gue sebenarnya mereka yes untuk koleksi pribadi gitu. Jadi sebenarnya yes gitu, tapi safe nggak sih sebenarnya gitu untuk misalnya kita mau melakukan foto nude atau mungkin kita videoin when we had intimacy with our partner gitu. Nah, makanya malam ini kita panggil ke dalam narasumber kita. Kita kan memang suka manggil-manggil orang ya. Sebagai gombal coach, kewajiban kita untuk manggil ya. Nggak, kita gini, kita sebenarnya manggil-manggil orang supaya mudah-mudahan kita bisa dipanggil ntarnya gitu ya. Jadi coach di mana-mana. Amin, jadi gombal coach ya, membagi ilmu gombal gitu. Oke. Tanpa ini lagi, kita panggilin aja ya kebetulan. Siap. Orangnya juga lagi di Bali, ada namanya Aswino Sumopawiro, dia memang profesional fotografer. Ya, Wino mana nih orangnya? Wino. Nah, tuh. Halo. Anyway, sebelum kita nanya Wino, nih kemarin 2-3 hari lalu, minggu-minggu inilah kan keluar ada beredar di WAG tuh meme-nya Mama 19 detik ya gitu. Terus pokoknya ceritanya gini. Pokoknya kata-katanya nyebelin banget gitu, dia bilang gini ya, kita kan orangnya harus pemaaf gitu ya. Jadi kita maafkanlah si Mama 19 detik itu gitu. Terus tapi akhirnya belakang gini, mudah-mudahan di kemudian hari produksinya akan lebih bagus dari sisi kualitas gambar dan durasi gitu. Dan ini no edited version ya. No edited version. No edit. Jangan 19 detik, udah gitu kualitas gambarnya mesti lebih prima gitu ya. Harus 1080 ya. Iya, nah. Kita sekarang nanya 80 pixel. Kita nanya dulu sama Wino nih. Win, sebenarnya kalau untuk sisi kualitas buat pribadi nih ya, buat pribadi, itu sebaiknya kayak gimana sih? Dari sisi kualitas tuh yang mesti dipertimbangkan apa gitu?
dalam membuat video ataupun membuat foto? Wah, karena kualitas ternyata penting. Wah, Cici nih buat koleksi pribadi aja harus tetap high quality ya. Good. Tetap. Soalnya gimana tetap aja mantan pemret ya, kualitas tuh harus. Jadi kalau ditonton ke Bali nggak bikin mata sakit gitu ya. Iya, nanti terus mulut gue ngomel, ini kenapa begini angle-nya gitu. Kayaknya yang di nggak boleh kebanyakan atau harus lebih banyak gitu kan, gawat. Gimana? Benar. Ya. Nah, gimana tuh? Gimana, Win? Okay. Kita nanya aja deh, ya. Daripada kita mikir sendiri, nanya aja sama ahlinya. Ya, kalau bicara soal kualitas kan kembali lagi kita mesti tanya dulu, itu dibuat Anda mau di-upload kemana? Misalnya hanya untuk ditonton kamera HP, di laptop, atau ditonton di TV gitu. Itu kan kita lihat juga kualitasnya. Ya sebenarnya bisa dengan alat apa aja. Kembali lagi kualitas itu kita tentukan untuk outputnya kemana gitu. Ya kalau misalnya mungkin nonton di handphone saja gitu ya, misalnya entah apa diupload di Instagram atau di Facebook atau di YouTube, ya mungkin kualitas tidak harus yang spektral tinggi ya, tidak harus dengan alat yang mahal gitu sih. Dan kembali lagi juga itu tujuannya untuk apa? Anda buat jualan atau untuk portfolio pribadi ya, ini memang beda sih. Beda juga nanti dampaknya ke depan ya. Kembali lagi ini tadi menyinggung soal video 18 detik nih. 19. Makin gue begitu ngomong dampaknya ke depan, gue langsung maju loh duduknya gue. Oh gitu. Ya. Biar panjang durasinya gitu ya. Iya. Kembali lagi sih ya, itu kan ya, kembali lagi kan makanya dipertanyakan juga tujuan untuk apa dulu arahnya. Oke. Kalau jadi buat tergantung lu mau pribadi, nonton ulang lagi di TV apa lu mau nonton ulang lagi di TV, di handphone, di tablet atau di mana sih gitu. Iya bener. Kalau layar tancap ya lu pikirin aja gitu. Nah itu tetangga pada hadir semua tanpa diundang tuh. Iya benar. Rapat RT langsung pindah, wow. Iya. Nah mungkin ngomongin topik kita ini ya. Gue mau memperkenalkan dulu kali ya. Mungkin yang belum tahu tentang Wino ini memang dia fotografer profesional yang di portfolionya itu banyak juga memotret perempuan-perempuan model-model berbikini atau mungkin nude art kayak gitu kan. Nah, makanya ini mau nanya nih sebenarnya. Dan lucu juga gitu ya kalau dilihat dia kan posting misalnya di Instagramnya dia gitu ke Facebook. Ada yang nanya gitu. Misalnya aku perhatiin nanya komen gini, Win, waktu foto itu tegang nggak gitu kan? Pertanyaannya terlalu bersayap ya. Tegang tuh maksudnya gimana ya? Fotonya bakal bagus apa enggak gitu kali Ci maksudnya. Iya makanya. Fotonya berapa? Ini PLN gitu. Level tegangan berapa gitu ya? Tegangan tinggi, sutet. Tanyakan dulu. Ya, betul. Nah sebenarnya nih pengen tahu kalau fotografer nih foto yaitu misalnya perempuan pakai bikini atau mungkin kan sekarang juga ada tren juga misalnya kayak tadi film Sex and the City ya si Samantha di foto nude gitu untuk koleksi pribadinya dia gitu. Sebenarnya seorang fotografer tuh profesional kalau lagi foto yang seperti itu model yang mungkin lagi half naked atau bikini atau mungkin even nude art gitu. Yeah. Sebenarnya di pikirannya tuh apa sih gitu? Oke, kembali lagi ya. Dari awal itu kan kita buat tujuan untuk apa ya kan? Urusannya sampai sejauh mana? Secara profesional kita berpikir secara teknis, konsep ya kan? Dan profesional pada pihak model sebagai rekan kerja, bukan sebagai perempuan one night stand, beda. Ini kita foto seorang model atau talent ya, bukan pelacur ya. Itu jadi beda. mindsetnya beda. Ya kan? Ya itu sebagai rekan teamwork jatuhnya, karena ini kan satu project ya kan. Nah, entah itu dibuat untuk tujuan misal komersial ataupun portfolio pribadi saja, tetap kalau bicara profesional ya itu tadi atasannya adalah ya sebagai teamwork, ya urusannya sebagai kerja. Persoalan nanti apakah ada terjalin relationship atau apa itu kan urusan lain ya di luar project ya. Sebenarnya itu. Itu kayaknya ekses ya. Iya, itu dia. Jadi ekses aja itu sih. Ya. Kalau persoalan seperti misalnya apakah ada pikiran-pikiran yang
nggak menyimpang atau nakal bertimai, nakal. Ya itu sebenarnya sih kan ya wajar sih ya, manusiawi ya gitu, kita ada hal seperti itu. Tapi kembali lagi sih, kalau udah terbiasa dengan hal seperti itu, kegiatan-kegiatan serupa, ya kita udah nggak berpikir yang ya, dibilang mati rasa sih mungkin enggak ya, tapi udah bisa tahu diri lah gitu, menempatkan diri kita di mana. Itu terlalu exaggerate ya, nggak dipikirin juga gitu kan. Iya. Iya sih. Karena arah tujuan kita untuk apa gitu ya. Oke. Sebenarnya satu foto atau bisa dibilang itu art atau just another pornography, itu dari mana sih konteksnya? Oke, nah ini agak sulit di Indonesia ya, karena di kultur kita kan membedakan porno dengan pornografi aja itu masih sulit ya. Porno relatif ya, karena kalau kita bicara pornonya saja, apapun bisa dibilang porno. Misalnya orang melihat kelingking ini aja, kalaupun nafsu dia bilang porno, itu mesti ditutup, tidak harus telanjang. Tapi ketika bicara pornografi, porno gitu kan, ya kan. Makanya finger fetish betul. Finger dibilang aurat nanti jadinya kan. Iya. Gitu, ya, jadi relatif. Gila loh. Orang nafsu melihat hal jari kan. Tapi ketika kita bicara pornografi itu kan adalah media. Dia memang di-create dengan tujuan untuk ya hiburan yang berbau seks gitu kan. Persoalan ada yang terangsang atau tidak ya itu sih relatif dari masing-masing individu ya. Nah, ketika kita bicara di art, kita bicara estetika. Nah, itu lagi memang konsepnya itu apa gitu. Ketika bicara di art ya kita memang nomor satu adalah estetikanya, bukan soal rangsangan atau apa. Kita bicara misalnya apa, nude art gitu kan, sensual, ya kan, ada beauty, bisa ke arah apa juga. Gitu. Ya kalaupun misalnya ada yang terangsang itu relatif ya, maksudnya secara individu. Tetapi bukan tujuan ke arah situ, dia bukan hiburan yang berbau seks. Jadi lihat tujuannya. Tujuannya dulu ya apa? Tujuannya apa? Oke. Tujuannya dibuat buat apa gitu? Oke. Ci, mau ada yang ditanyain? Iya. Kayak gini kan ya, misalnya kalau kita lihat dari judul kita itu kan dengan pasangan untuk koleksi pribadi gitu ya. Berarti kan itu udah lebih jelas ya bahwa memang sifatnya pribadi, ada tujuan selebrasi dari relationship gitu ya. Sehingga juga kalau yang namanya sama pasangan, ya kan selebrasi kan? Ya, gimana sih maksudnya ketika udah ada chemistry dari si pasangan itu kan, pastinya pengen ngelihat sebenarnya how actually we look like on camera pada saat ada interaksi perasaan itu gitu kan. Jadi ada selebrasinya di situ. Juga sudah akan ada pemakluman bahwa mungkin dengan pasangan ya mungkin tidak akan terlihat sebagus siapa dalam film apa gitu kan ya, pasti ada sebagus film basic ya. Iya betul gitu kan. sehingga nggak tahu ya, kalau misalnya kalau produksi yang cuma buat koleksi pribadi, barangkali dari sisi sisi production-nya nggak sampai kayak kalau untuk profesional ya, ada pre-production-nya lah, ngapain gitu, settingnya dibuat dengan sedemikian rupa gitu. Ember, tahu-tahu udah subuh. Jadi makanya kalau kita lihat kan produksi-produksi, maksudnya film-film yang kemudian leak out keluar itu kan jadinya terus orang pada ngomel, kok kurang terang ya lampunya, apalah ya. Memang dia bukan film profesional gitu ya. Gitu loh. Iya, cuma sekarang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, tidak dimaksudkan untuk tontonan publik sebenarnya gitu kan gitu. Nah, cuman sekarang yang agak susah seperti tadi Wino bilang, di Indonesia itu kan kita kadang-kadang nggak ngerti, bukan upload sih, kalau misalnya kita ngerekamnya di handphone atau di mana, kemudian kita secara tidak sengaja atau sengaja membagikannya gitu, itu ada hal yang tidak terlalu dipahami oleh
kebanyakan dari kita gitu, bahwa kalau yang namanya udah bentuknya adalah digital, maka kemungkinannya untuk tersebar luas itu sangat mudah gitu kan. Itu sih yang menjadi masalah ya. Menurut gue sih kalau cuman emang buat konsumsi sendiri ya udah sih, lu yang lihat juga, lu yang edit juga gitu kan, lu yang replay juga gitu kan, ya terserah aja gitu kan, untuk pleasure sendiri gitu ya. Jadi tadi nih sebelum kita online, kira-kira jam 4 sore tadi ada yang DM gue juga gitu, dia bilang, gue punya banyak loh katanya sama pasangan gue. Terus gue ketawa, iyalah gue percaya lah lu pasti punya banyak gitu. Terus dia kasih komen yang menarik gitu, dia bilang, seru tahu untuk ditonton kembali berdua gitu. Terus gue bilang gini kan, karena dia orang produksi, ntar kalau ada bagian yang nggak oke terus lo retake gitu, pegel nggak sih? Gue bilang gitu kan, ketawa akhirnya dia, dasar gila lo katanya. Kalau nggak lu sengaja lo bilang sama, karena lo yang orang produksi, lo ntar bilang sama pasangan lo, ini yang angle ini kurang bagus ya, gimana ya kalau kita ulang lagi gitu. Maksudnya dia ngelaba gitu kan. Mungkin kalau gue deket dia, gue udah dijitak kali. By the way, Win. By the way, gue sih pengen nanya ke, ini kan kalau misalnya konsumsi sendiri, mungkin kita akan membuatnya dengan peralatan yang seadanya aja. Atau kalaupun kamu punya peralatan yang mungkin akan lebih canggih lah ya, dengan apa namanya, lighting dan sebagainya. Kita ingat beberapa tahun lalu kan ada kasus yang sangat heboh, video mesra dari seorang frontrunner sebuah band yang terkenal, idola gue juga lah gitu, yang kemana-mana. Sebenarnya kalau dilihat kan, terus apa ya namanya, ya kemudian orang jadi heboh sendiri gitu. Mungkin yang bikin heboh karena lawan di film-filmnya beda-beda gitu ya, partnernya beda-beda, kemudian dia seorang public figure. Tapi kalau gue tuh ya, even dalam kondisi banyak itu, walaupun pasangannya beda-beda apa segala macam, tapi kan intentionally-nya gue berpositif sangka gitu ya. Itu kan emang buat koleksi pribadi ya. So menurut gue sih nggak masalah gitu loh. Cuman kalau itu leaking keluar, itu yang bahaya gitu. Sebenarnya seberapa rentan sih setaunya Wino gitu kalau kita udah buat seperti itu dan kemudian kita merekamnya di yang paling mungkin dicolong atau leak itu lewat apa sih perangkatnya sebenarnya? Biar nggak bego-bego amat nih gitu. Kita taruh di gentong apa di mana gitu. Iya. Ini kan kita bicara untuk kepentingan pribadi ya, portfolio pribadi. Iya, pribadi. Oke. Kalau profesional ntar kita nanya belakangan ya. Ya persoalannya ya mau dibikin dengan alat aja. Sekarang yang pribadi dulu. Gitu. Kembali lagi. Intinya itu jadi gini, ini kan dalam arti tidak semua orang harus tahu, tidak perlu orang harus tahu. Mungkin ya hanya untuk dikasih lihat keluarga terdekat saja misalnya. Ya tentunya kita harus bisa lebih cerdas lah gitu menyimpan file itu di mana, entah di hard disk atau di handphone. Yang penting seperti kasus yang artis yang terjadi 19 detik ini, termasuk 19 detik ini, ya ini kan ya mesti dipertanyakan siapa yang menyebarnya, si pembuat video atau ada orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang menyebarkan, ya itu kan kenapa bisa sampai ada di tangan orang lain itu? Atau ya itu ya kan. Mungkin lebih baik ya, kalau gue tuh sempat mikir ya, kalau emang kita mau ngambil video atau foto gitu untuk kepentingan pribadi, lebih baik sih emang kita upload di cloud ya. Tapi begitu kita upload di cloud nih, udah kelar, yang ada di handphone kita, ya kemungkinan besar kan kita ngerekamnya pakai handphone ya, karena kita bukan profesional kayak si Wino gitu kan. Langsung di delete aja gitu. Ya, gitu ya. Delete forever tuh udah ada di cloud. Soalnya selama kita masih nyimpen ada di handphone kan kita nggak pernah tahu gitu. Bisa jatuh ke tangan siapa? Bisa jatuh ke tangan siapa atau kebetulan kita handphone ketinggalan gitu kan. Ya kan? Bisa ketinggalan, bisa kadang-kadang kita suka salah kamar, ngirim apa ya kan? Kan kalau misalnya ditaruhnya di ya ampun gue salah kirim gitu kan, kelar udah hidupnya. Iya, benar. Ya, dan apalagi kalau kita kan nggak tahu ada orang yang mungkin benci sama kita, itu bisa menjadi alat untuk menjatuhkan betul. Kita. Jadi, ya. Betul banget sih, iya.
Kembali lagi bahwa karena itu tujuannya untuk milik pribadi, bukan untuk sebarluaskan. Apalagi memang udah jelas-jelas tidak ada keinginan untuk diupload ke sosial media network ya. Ya jelas kita harus benar-benar menyimpan itu sebagai barang pribadi yang jangan sampai kalau bisa keluarga hanya mungkin orang tertentu saja yang boleh tahu. Iya. Benar. Soalnya gini ya, benar sih. Kayaknya memang kalau memang untuk pribadi ya udah simpen aja nonton berdua gitu kan. Nah, masalahnya kalau nonton berduanya itu kemudian ada berdua, entah dengan berdua yang mana lagi gitu kan. Jadi itu yang bingung. Gue mesti simpen nonton sama siapa gitu kan. Iya sih. Itu sih yang kalau tadi kan yang temen gue itu bilang enak loh, ntar kan seru ditonton lagi berdua sama pasangan. Terus gue langsung mikir iya kalau pasangannya satu ya, kalau ada yang lain lagi gimana gitu kan. Ya, kayaknya kita memang harus berpikirnya gitu kan. Sekarang ini nggak inilah, kita nggak boleh munafik atau gimana lah ya. Sometimes yang kelihatannya diem-diem gimana, tahu-tahu dia lebih heboh dengan punya koleksi-koleksi. Anyway, kalau dari obrolan kita aja malam ini aja ternyata banyak orang yang bilang yay kan dengan bikin itu. Bilang yay. Ya menurut gue sih. Gitu. Iya, menurut gue sih wajar aja karena kan itu tadi selebrasi hubungan ya, relationship kita mau di-celebrate gitu. Menurut gue sih wajar aja. Kalau menurut gue bisa juga jadi salah satu bentuk wujud self love sih. Kita mencintai gitu. Kayak si yang tadi gue bilang, kayak si Samantha Jones di Sex and the City, dia foto nude gitu ya. Sebenarnya untuk afirmasi kalau gue biarpun sekarang udah 40 above, gue udah 40 tahun ke atas, gue masih seksi loh, gue masih cantik loh gitu. Itu kan bentuk self love, dia menghargai dirinya sendiri gitu kan. Jadi mungkin benar. Kan jangan dilihat dari sudut pandang porno ya, karena itu bisa bentuk self love gitu. Belum lama ini kan tahun lalu kalau nggak salah, J.Lo baru ngeluarin satu serial fotonya dia yang completely nude. Dan itu berhasil membawakan satu message bahwa this is 50 years old, perempuan 50 years old tuh harusnya look like this, like J.Lo gitu. Dan tiba-tiba orang yang 50 walaupun tidak seperti dia tetap ke bawah pede gitu. Ada kok orang 50 yang she's completely nude dan keren banget gitu loh badannya gitu kan. Atau si Demi Moore dulu. Demi Moore dulu juga pernah ngelakuin itu. Madonna waktu dia turn 50 juga dia bikin foto nude ya, nude picture gitu. Gitu sih. Karena memang selebrasi aja. Which kemudian membawa gue ke pertanyaan berikutnya nih. Mungkin ini bukan foto intim yang berdua gimana gitu ya. Katakanlah misalnya ada beberapa temen gue yang ketika dia reaching satu usia, ada juga yang karena dia divorce sama suaminya, kan tuh ada periode galau gitu ya. Jadi dia ingin self love-nya, dia ngasih lihat, oke, aku divorce, aku udah berumur, tapi this is how I look gitu kan. Dia bikin model-model yang kayak itu, and I'm fine with it, yang boudoir fotografi gitu. Nah, ini kan artinya melibatkan ada fotografer atau videografer untuk membuat satu produksi foto yang mungkin bukan porno sih, tapi lebih ke ada private-nya, tapi juga selebrasi dari ada art-nya. Ada artnya, selebrasi dari look-nya kita pada saat kita di usia tertentu masih tetap terlihat menarik gitu. Kalau misalnya ada orang yang mau membuat foto seperti itu gitu, sebenarnya dia harus pada saat dia pitching orang yang mau melakukannya itu apa sih yang harus diperhatikan gitu. Oke, yang harus diperhatikan itu adalah pertama konsepnya dulu ya. Gitu, konsep apa, dan apalagi ini private. Terus juga ya konsep harus jelas ya, ada tema juga. Kemudian setelah itu dibuat juga kembali lagi hasil akhir adalah untuk apa? Tadi kan saya bilang juga dari awal bahwa itu portfolio pribadi apa jualan gitu. Itu jangan lupa sih memang karena pribadi sih. Ya, dan kita perlu tahu juga bahwa perlu ada semacam tanggung jawab lah ya. Saya pun juga membuat cara seperti itu. Walaupun di request sama si pihak model, bilanglah entah ya half naked atau totally naked gitu.
ya tanggung jawab saya adalah tidak perlu mengekspos sampai ke orang-orang yang bahkan tidak tahu, tidak kenal itu siapa. Karena kita juga tidak tahu ini orang ada problem sama siapa juga kan ya. Jadi kembali lagi deal-nya itu sampai sejauh mana setujunya bahwa misalnya seperti katakanlah misalnya nih contoh, saya upload ke Instagram boleh nggak misalnya, portfolio saya juga boleh. Tapi saya juga bilang ini nggak perlu saya tag nama kamu ya, gitu. Supaya untuk menjaga privasi dia. Gitu. Atau bisa sudut pengambilan fotonya kali ya, bisa aja mukanya nggak kelihatan atau cuma kayak siluet gitu ya. Yang untuk di upload ya di sosial media, seandainya memang diizinkan oleh orang si pemilik fotonya gitu ya. Atau bahkan dia request juga. Gitu. Atau dia request. Iya. Maksudnya nggak tertutup kemungkinan memang dia buat itu buat eksistensi dia kan gitu, buat supaya eksis gitu. Eksis. Dan ada juga sebanyak gini, ini kan kita mengenal juga ada sifatnya exhibitionisme ya. Sebenarnya dia bangga dengan, ya katakanlah misalnya dia bangga dengan penampilan dia walaupun sudah usia seperti Jennifer Lopez, sudah kepala 5 tapi masih bisa cantik, masih bisa seksi, ada kebanggaan, itu wajar sih gitu. Sekali lagi tapi mau perlihatkan sampai kemana. Seperti misalnya Jennifer Lopez kan dia memang sengaja untuk diperlihatkan ke publik ya, sengaja dia tahu konsekuensinya sampai mana kan gitu. Iya. Dia memang mau tunjukkan ke publik dan istilahnya memang without any doubt memang layak ditunjukkan kepada publik gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi menarik juga nih, kalau misalnya memang untuk koleksi pribadi gitu kan, yang kan mungkin dia juga bukan seorang public figure kayak J.Lo ya. Nah, ke pertanyaannya Cici, selain ya apa yang harus dipersiapkan selain berbicara dengan si fotografer tentang konsepnya seperti apa, terus apalagi ya, karena kan misalnya bukan dari kalangan model kan gitu ya. Apa sih, itu kita perlu apa sih, ada tanda tangan perjanjian atau apa gitu, NDA gitu? Kalau sama-sama profesional sebenarnya kalau untuk portfolio pribadi nggak perlu taruh tangan surat perjanjian ya, nggak perlu ya, karena dasarnya bukan komersil gitu. Jadi tapi juga kembali lagi, makanya dari pihak fotografer dengan klien lah, katakan klien itu mesti sama-sama saling percaya, saling kenal bahwa dia memang orangnya tidak sembarangan bekerjanya, dia bisa dipercaya, bisa jaga privasi saya juga gitu. Kalaupun ada apa-apa ya bisa saling tanggung jawab juga gitu kan. Karena kembali lagi seringkali kan ini selalu problemnya selalu terseret ke hukum kan ketika udah bocor gitu. Iya, itu dia. Lalu gitu. Supaya rileks gitu. Sama-sama ya. Enak gitu ya. Kan misalnya untuk koleksi pribadi dan bukan model gitu kan. Supaya rileks, sedangkan misalnya untuk selebrasi itu tadi misalnya habis divorce terus mau menunjukkan kalau I'm still okay, I'm fine, I'm still beautiful gitu ya. Itu apa tuh yang harus dipersiapkan biar rileks, biar foto. Ini kita lagi ngomongin pas produksinya ya, pas pemotretannya gitu. Dari pengalamannya Wino ya. Iya. Karena kita di foto pakai baju aja kaku. Iya. Apalagi sama kayak J.Lo tapi bingung. Dari segala arah kayaknya nggak cocok gitu. Ya, ada krisis kepercayaan diri kan sebenarnya. Iya, kan, gitu. betul. Kembali lagi, ya makanya kan penting sekali untuk sebelum memproduksi lah ya karya itu kan ada meeting dulu ya, kita bicarakan dulu mau konsepnya seperti apa mau seperti Jennifer Lopez seperti itu misalnya kan, ada contoh-contoh kesepakatannya. Karena saya tanya juga sudah pernah belum diekspos seperti ini, fotonya apa ini pertama kali gitu. Kalau misalnya pertama kali dia memang awalnya nervous, ya paling biasanya awal-awal kalau cara saya bisa saya foto nih, nggak usah lihat kamera dulu, dia misalnya eksplorasi dengan gaya posenya dia sendiri bebas gitu, merasa nyaman, spontan aja dulu. Nanti begitu. Pasang musik gitu ya. Ya, pasang musik itu moodnya sangat bantu. Juga jangan sampai mood juga jangan terganggu ya, misalnya jangan sampai ya ada gangguan-gangguan yang bisa mengganggu mood ya, karena sangat sensitif, ini kan sensitif ya, rasa. Jadi kembali lagi itu tadi kerjakannya spontan, nggak usah lihat no eye contact kamera dulu ya. Nanti kasih review, apalagi digital kan udah enak ya, kasih lihat nih contohnya seperti ini gimana gitu kan. Kasih lihat kali ya apa mood boardnya gitu ya, dikasih lihat ada mood boardnya gitu ya, kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah, itu kan bisa dibicarakan pada waktu meetingnya dulu ya gitu. Ada briefnya dulu.
Jadi biar sama-sama saling ngerti, sama-sama enak, dan dari cara kita ngobrol kan kayak temen ya gitu, udah saling kenal, saling nyaman gitu. Jadi udah 3 hari, pada hari eksekusinya tuh udah bisa lancar. Okay. Tapi emang Mir ya, itu fotografer tuh ya kalau dia udah jam terbangnya udah cukup gitu ya, itu pinter banget loh. Kadang-kadang cuma ngomong okay, great, you look wonderful, apa cuman ngomong-ngomong kayak gitu doang. After a couple of minutes, terus kitanya kayak sendiri, berasanya langsung gitu kan, udah langsung closing langsung kayaknya I am beautiful gitu. Emang pinter sih gitu. Ya maksudnya kayak gue waktu itu sama teman-teman fotografer di tempat kerja gue yang lama itu amazing gitu ya, ngelihat mereka bagaimana mereka itu men-encourage orang yang mau difoto gitu sampai jadi bersemangat banget gitu. Padahal walaupun gue kalau lagi nontonin gitu, aduh Peresnya pinter banget sih lo gitu kan ya. Kalau kita udah tiap hari gitu kan. Tapi gue juga suka nanya sih, lu sebenarnya rada-rada gimana sih? Ya itu seperti Wino bilang sih, udah lebih profesional ya. Iya mungkin ada nyetrumnya juga kalau memang dia cantik banget atau gimana. Tapi kan karena kita udah profesional lebih bisa behave ya. Nah, kalau gue tertarik gini, kalau kliennya tahu diri, dalam tanda kutip, dia udah bilang sebelum pre-production misalnya, Mas Wino, aku tuh handicapku tuh adanya perutku nggak flat gitu misalnya, atau dadaku terlalu kecil gitu kan. Itu kan dia udah meng-assess dirinya sendiri ya. Muka aja gini, oke. Kanan apa kiri? Kan kita suka bilang gitu kan ya. Aku lebih bagus kelihatan dari kanan. Angle-nya gitu kan. Spot kamu yang mana, kanan kiri. Nah, pernah nggak Win ngalamin justru si kliennya itu nggak tahu diri gitu. Jadi dia langsung kasih lihat, gue maunya kayak J-Lo kayak gini-gini, padahal dia dilihat dari 360 itu susah diambil gitu. Benernya nggak ada angle yang bagus. J-Lo ager-ager ya? Bukannya J-Lo Jennifer Lopez. J-Lo ager-ager. Gimana caranya sebagai seorang fotografer gitu atau videografer berusaha menyelamatkan situasi ini gitu, karena kalau hasilnya jelek kan yang dihajar kan lu juga gitu, padahal ini memang materinya demikianlah gitu ya, gimana ya, kita bukan ngomongin fisik ya, tapi ada kan orang yang kayak gitu ya, dilihat pakai 360 nggak dapet aja angle-nya gitu loh, gimana tuh edit Photoshop. Iya, itu salah satu pilihan bisa diedit Photoshop sih gitu. Iya sih. Makanya seperti awal bilang kan meeting ya, ada meeting dulu ya gitu, brief dulu kan. Nah, ya sebenarnya ya mungkin nggak etis juga kalau saya tanya, ya lu badan lu kayak begitu. Ya kan makanya maksud gue gitu nih. Kan nggak mungkin bilang ya Allah mak lu dari atas kanan kiri bawah gue juga pusingin, kamera gue juga pusing. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong kayak gitu kan. Kan hasil akhirnya adalah, karena produk ini menurut gue hasil akhirnya adalah feel good product gitu, yang membuat orang yang punya, setelah hasilnya jadi si pemilik produk itu akan feel good kan, it's a feel good product gitu loh. Hasil foto lo itu atau hasil video lo itu akan membuat si orang yang ada di kameranya itu akan merasa feel good gitu. Gimana tuh ngatasinnya? Lagi jam tapi sih sebenarnya tuh tanya bisa diedit nggak Win, jadi lipetannya lemaknya dihilangin atau kerutannya bisa dihilangin gitu. Karena ingin terlihat lebih mudah dari aslinya gitu kan. Sebenarnya sih ya kalau permintaan klien cukup tahu juga sih sebenarnya yang saya hadapi gitu kan. Karena maka mereka yang sampai menunjukkan dia, Win perut gue terlalu bergelambir nih gimana gitu kan. Ya oke, nanti saya bisa akali juga kan, misalnya entah posenya, lightingnya gitu, ataupun ya bisa ya di making ya ada zaman canggih sih ya gitu, seperti editing Photoshop gitu. Tapi sesuai dengan request pihak kliennya juga. Kalau memang sesuai dengan permintaan klien dan klien puas, ya sudah, nggak masalah gitu. Oh, jadi biasanya setelah mereka ngelihat hasil fotonya gitu ya. Ngobrol lagi kan, sesudah hasilnya jadi ngobrol lagi kan. Iya. Si klien sadar gitu, oh ini ternyata kayaknya bisa nggak agak disamarkan gitu. Gitu, iya. Iya, makanya balik lagi kan. Namanya mawar. Ya, karena kan nanti kita katalah hasil akhir dulu kan dari ke klien kan ini. Ya bilanglah sebelum diedit lah seperti apa. Mereka kan nanti milih fotonya. Oh saya mau yang ini. Raw-nya ya, yang raw-nya dikasih lihat ya. Bahkan ada yang
Udah ini nggak usah diedit nggak apa-apa gitu kan misalnya. Mungkin cuma hanya ya mungkin koreksi warna cahayanya saja ada cukup gitu. Bahkan ada juga beberapa klien bahkan sampai karena ini belum eksekusi ya, dia sampai karena dia tahu diri dengan fisiknya, faktor usia juga, bahkan dia nanti ini sudah gue operasi dulu, jadi mau operasi dulu. Oh, oke. Gitu, ada. Oke. Seru sih, seru. Iya, maksudnya habis kalau fotonya udah jadi, yang raw kan biasanya emang kita lihat kan. Kalau gue dulu malah bilang sama tim gue tuh, foto gue tuh gue nggak mau dilicinin abis yang sampai freckles gue apa semua, gue tuh paling nggak mau gitu loh. Kalau ditanya terus kenapa Mbak nggak mau dibikin mulus, saya gue bilang enggak, ini rapot gue. My freckles, my wrinkles is my my history gitu. Jadi bolehlah diilangin yang gimana, tapi jangan sampai mulus banget gitu. Ntar anjing gue gonggong kalau pulang ke rumah nggak kenal. Beda ya antara asli sama di foto kok beda banget. Tapi ya itu sih ya menarik sih untuk, kalau tadi kan bilangnya gue operasi dulu ya, tapi ada juga misalnya yang mungkin ya main cahaya aja kali ya, atau angle-nya gimana supaya perutnya yang gelambir nggak kelihatan gitu, atau kalau kan bisa juga karena kita bisa brief juga dengan orang makeup artist misalnya kan untuk bagian. Oh iya benar. Dan kalau makeup artist profesional dia bisa tahu, oh ini orang mukanya seperti ini, warna kulitnya begini, oke, kasih touch-up seperti ini gitu kan, lebih cantik. Bisa diakalin dengan make up juga ya. Atau pakai props ya, misalnya dia pegang-pegang bantal kayak pegang apa gitu kan. Atau pakai padding, kalau boobsnya kurang gede ya diganjel apa kayak gitu kan, biar pakai bisa bra yang iya kan. Ini nggak perlu edit lagi tuh. Nah, terus nanti kan tinggal di ditarik gitu kan ya, pakai programnya kan, dikencengin gitu kan dadanya, ditarik gitu langsung puing. Bisa tuh. Gue dulu suka iseng tuh kalau udah malam-malam lagi ngedit gitu, duduk samping desainer gue, coba tetenya gedein dikit, turunin dikit, dia pokoknya badan orang ngapain gitu. Sembarangan. Iya kan? Iya. In a way kan desainer, fotografer, videografer itu in a way itu playing God loh, badan orang diapain, digedein panggulnya diapain gitu. Dan sekarang teknologinya kan keren banget ya, udah bisa macam-macam. Tapi sebenarnya gue setuju kalimat lu sih, Ci, bahwa sebenarnya kalau kita produksi foto atau video sure untuk koleksi pribadi ya, dengan atau tanpa pasangan gitu, itu sebenarnya bentuk selebrasi sih memang. Iya. Kita punya hak untuk melakukan itu sebenarnya gitu. Tapi ya betul. Hati-hati aja gitu kita nyimpennya, terus hati-hati juga misalnya. Iya, benar. Fotografer atau videografer pilih-pilih yang bisa dipercaya kayak gitu. Apa sih kalau gue pribadi nih akhir-akhir ini lagi terbersit aja gitu, pengen bikin foto untuk sendiri, nggak sure banget, tapi ada ya karena mau selebrasi itu gitu ya. Udah ngomong sama beberapa orang, tadinya gue pikir gini, gue mendingan gue sama anak-anak itulah, anak-anak ex tempat gue kerja dulu aja gitu ya, karena udah kenal gini. Tapi lama-lama gue pikir gini, pas gue udah mikirin, ya ada ntar gue ketawa-ketiwi nggak jelas gitu ya, secara udah terlalu kulino gitu loh, jadi nggak ada terlalu dekat. Terus ada celah-celahan yang ada fotonya ajaib gitu kan. Terus tadi gue pikir-pikir mungkin kalau untuk foto yang seperti itu barangkali pada saat kita pitching fotografernya harus ada chemistry, tapi jangan deket banget, tapi juga harus ada sisi misterinya dari si fotografer ini gitu, karena dia kan jadinya nanti bisa ngarahin kita secara, menurut gue ya, kalau kita nggak terlalu kulino sama fotografernya, si fotografer itu akan bisa mengarahkan kita secara objektif dan profesional gitu. Nggak tahu, bener nggak sih? Ya betul juga sih, ya itu chemistry ya, memang kalau udah tahu dekat juga, ya malah seperti mungkin Mbak Alam, takutnya malah jadi ledek-ledekan gitu. Atau malu sendiri gitu kan. Bukan feeling seksi, feeling funny. Iya, feeling funny gitu. Terus yakin ya itu, terus gue gini ngebayangin, udah secara gue sama dia udah nggak ada rasa ya. Kita kan dulu kalau keliling daerah juga udah
udah pasti sekamar gitu kan. Ya namanya di media kan suka nggak ada ya gitu loh ya, nginep bareng sama siapa gitu untuk keperluan tugas berhari-hari gitu, apalagi roadshow segala macam. Jadi akhirnya tuh gue berpikirnya kayaknya memang kita harus tahu banget si fotografer itu siapa, tapi jangan terlalu deket banget juga gitu. Supaya kalau terlalu deket kan gini, Mbak coba lu gini gitu, terus karena udah terlalu nggak mau gue kayak gitu, males gue malu gini-gini, akhirnya kan jadi nggak klop gitu loh produksinya gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya nggak terlalu deket tapi tahu dia jago kan, coba deh Mbak kamu dari angle sini angkat dagunya atau bahunya diapain gitu kan, ada rasa sungkannya juga sama si fotografer itu sehingga nurut-nurut aja gitu loh. Bukannya fotografer itu bukan malah dibully sama kita gitu kan kalau udah terlalu deket. Kayaknya gue tahu fotografer yang dibully sama lu siapa. Gue suka ngebully soalnya. I know, hai Mas. Orang yang nonton lagi ya. Gitu. Kayaknya semua udah pernah gue bully deh. Gitu ya. Ya gimana ya, kalau kan faktor komunikasi ya, kalau udah terlalu dekat sih ya. Karena satu sisi bagusnya karena sudah sama-sama saling percaya, nyaman ya, jadi memang udah sebenarnya tinggal jalannya dengan spontan ya gitu, natural juga. Gitu. Tapi itu kan kita juga udah mengenal karakter, saling mengenal lah karakternya kan emang. Tapi kembali lagi sih kalau menurut saya, lagi Mbak itu membuat itu emang buat apa ya? Secara profesional ya, untuk apa juga gitu. Ya apakah emang untuk ini Ci mau digedein gitu kan, dipasang di living room kan keren. Oh ya Allah, siapa yang mau lihat kok? Terus ntar siapa lewat gitu ya, secara rumah gue kan kayak markas gitu. Enggak sih, lebih untuk selebrasi aja sih ya. Dipasang di kamar gue sendiri gitu ya. Terus siapa yang ngeliatin? Iya, pasang di kamar. Oh, gue seksi juga ternyata gitu. Oh ya. Untuk pribadi aja kali ya. Iya, untuk pribadi aja. Enggak, soalnya kan gini ya, kadang kita gue sering tuh ya pasang foto gue sendiri gitu kan, ada aja orang yang jahil gitu. Komentarnya gitu ya, yang ya well you still have to read between the lines, tapi sebenarnya tahu sebenarnya dia tuh mau kemana, padahal fotonya nggak ada seksi-seksinya gitu ya, paling rok gue sibak dikit gitu kan, apa sih gitu. Itu belum seksi padahal ya. Belum. Udah ada julid, udah ada yang julid. Memang ada yang julid. Tapi honestly dulu juga kan ketika orang bikin, belum zamannya bikin maternity fotografi gitu kan, bikin maternity-nya cuman perutnya pasti pakai baju gitu kan, nggak keren banget. Kalau mau bikin maternity fotografi ya lo buka dong perut lo gitu. Iya, perutnya kelihatan benar-benar. Zaman dulu belum ini ya. Belum, dengan segala itu Demi Moore juga tuh waktu itu tuh kalau nggak salah dia yang bikin kan pertama kali itu. Dengan segala macam stretch mark-nya itu kan. Gitu sih. Memang sekarang ya nggak tahu ya, kalau gue sih sekarang lagi ngerasa gue pengen bikin gitu. Walaupun mungkin level terbukanya ya nggak terbuka banget ya. Dengan alasan yang klasik, gue takut masuk angin. Oh iya. Kalau nggak salah ada istilahnya deh di fotografi untuk yang golden boudoir. Kalau boudoir kan yang itu ya, in-room gitu ya. Yeah, kalau untuk yang kayak mature women, ya itu tadi misalnya kayak 40 above, 50 above. Nah, itu mature ya. Ke atas ya, mature itu. Tinggal nanti diangkatnya kan biasanya kan sisi beauty-nya, sensualnya, ya ada erotis juga bisa dibilang ya. Kayak Jennifer Lopez itu termasuk bisa erotis. Sebenarnya kalau sensual erotis itu kan bukan berarti harus fully naked kan sebenarnya. Enggak harus. Gitu. Enggak. Gue baru lihat fotonya si Anne Hathaway tadi siang, dia cuman duduk di ngeglosor di pinggir glosor, tapi yang glosor Anne Hathaway soalnya ya. Dia glosor di tepi kolam gitu, terus bajunya memang low cut gitu. Posenya nggak ada seksi-seksinya, tapi ya emang seksi gitu kan. Jadi ngeluarin cuma kelihatan bahunya aja sedikit tuh udah seksi banget gitu kan. Jadi sebenarnya kan dari properti, dari kostum, dari make up, dari pencahayaan, dari angle, sebenarnya kan
bisa diangkat tuh ya, keseksiannya levelnya bisa diangkat gitu nggak sih, Win? Sebenarnya bisa. Nah, kembali lagi itu juga sangat mendukung dari kita. Kalau kita udah mengenal karakter si talentnya, ya karena itu ya kan kita tahu sisi beauty-nya dia dari mana. Biasanya kalau saya lihat kan dia matanya, emang bibirnya bagus tuh ya kan. Juga secara body ya cukup dengan bakunya saja pun udah bagus. Karena dia bisa pasti lebih terekspos di area face-nya dia. Jadi kita bisa lihat sisi menariknya dari mana. Walaupun secara fisik kita bicara kan, sisi beauty-nya dia. Tapi kalau misalnya, nah ini kan kalau modelnya Anne Hathaway, tapi kalau misalnya mungkin modelnya siapa misalnya orang biasa gitu kan, mungkin bisa siapa itu kan. Tapi sebetulnya gini, kalau Anne Hathaway, Sofia Latjuba lah, siapalah yang emang udah gitu ya. Ya itu sih maksudnya kerjaan si fotografer juga nggak ribet-ribet amat kan. Dia udah tinggal difoto aja gitu. Tapi kalau misalnya dia orang biasa tuh sebenarnya effortnya buat fotografer mungkin agak banyak ya, ya nggak sih? Ada bedanya sih. Nah begini, kalau misalnya kita, kalau hanya orang biasa ya bukan seorang profesional, kalau saya tanya dulu dia dasarnya dia sendiri memang sudah pernah sering difoto tidak gitu kan? Senarsis apa sih orangnya, karena perlu tahu juga sih gitu. Karena kita bisa kalau belum pernah repot ya. Kalau misalnya dia orangnya ya istilah bagi tampil ya, starter selfie gitu kan, foto Instagramnya, kita udah lihat orang ini sebenarnya rasa percaya dirinya udah cukup tinggi gitu. Tapi bagaimana kita udah bisa nebak, oh ini orang nggak sulit juga sih untuk di brief, untuk diekspos gitu kan. Jadi kalau dia bisa emang orang biasa, ya kita lihat dulu dia karakter seperti apa. Kalau dia orangnya emang nggak, tapi kalau misalnya dia jarang difoto ya, bisa dia agak malu pun, nah itu pun ya saya paling ajak ngobrol dulu ya kan, saling kenal dulu. Biar enak. Apalagi dulu ya. Apalagi kalau memang baru kenal ya gitu kan. Terus misalnya mau difoto seperti apa, dia ada contoh nggak gitu kan. Karena kita tes dulu seperti apa gitu kan. Supaya dia bisa tahu, oh kalau gini foto seperti ini toh, angle seperti ini, hasil seperti ini. Gitu. Ya apakah mungkin bisa mirip-mirip dengan artis yang dia idolakan yang dia minta misalnya? Ya nggak apa-apa sih gitu. Setidaknya sesuai dengan contoh, moodnya seperti apa. Jadi dia cocok gitu kan, ekspresinya apakah dia harus senyum terus, apa tidak harus senyum gitu. Jadi tinggal cocoknya aja nanti. Itu ada tesnya dulu sih biasanya kan. Jadi lo bisa juga tuh Ci foto kayak Anne Hathaway gitu. Mau coba? Gue tadi udah nunjukin. Jadi si foto itu udah gue tunjukin sama beberapa fotografer. Gue bilang, gue pengen foto gini dong gitu. Terus tapi anak-anak itu emang gini. Gue udah ngomong, gue pengen foto gini. Tapi nanti pas karena kadang-kadang mereka kan ada kan ya style apa namanya editingnya itu yang memang dibikin halus banget gitu. Gue biasanya ngomel, gue nggak mau, gue nggak suka, tuh bukan gue gitu. Jadi terus mereka udah ngerti sih maunya gue gimana gitu kan. Keren kok Mbak, ini bisa gini. Jadi memang tapi proses itu panjang banget ya, sampai sekarang pun gue masih belum deal ya. Oke, gue udah siap untuk difoto gitu. Karena gue ngerasa masih perlu dimatengin banget. Tapi kita udah ketemu di konsepnya harus konsep fashion gitu. Jadi memang bajunya punya desainer. Terus pokoknya ada pengalih perhatian yang lebih banyak lah gitu, karena yang difoto bukan artis gitu kan, jadi perlu pengalih perhatian. Lipstick yang merah banget kah atau gimana gitu. Jadi prosesnya lebih gue nyadarin sih gue nyadarin banget waktu gue difoto ketika misalnya 10 tahun lalu gitu, treatmentnya dengan foto-foto sekarang tuh memang lebih banyak ada effortnya, dan gue ngobrolnya lebih banyak gitu sama si yang mau motret gue gitu. Oke, iya. Gitu jadi sih. biasanya berapa tahap tuh? Kalau misalnya bukan seorang model ya tadi, terus emang nggak narsis, biasanya pengalamannya Wino berapa lama tuh prosesnya? Prosesnya apa ya? Sebenarnya kita mulai dari. Karena abis ini kita mau minta fotoin kan, maksudnya kan. Gue tembak dari sekarang. Iya. Model meeting, mungkin kita ya meetingnya ya mungkin satu hari ya kita harus meeting, bisa besok ya motret ya kan. Motret ya kan nggak lama ya, sehari pun kita udah cukup motret ya. Mungkin dalam proses editingnya itu sih biasanya akan brief bareng dengan si kliennya kan, nanti ini gimana nih sampai seperti ini, tone-nya cukup nggak, lighting-nya apa segala macam, apa ada perlu diedit nggak gitu, apakah ada bagian yang perlu mau dimulusin lagi kulitnya, gitu kan. Gitu. Disetrika dulu. Apa maksudnya manakin seperti artis Korea gitu? Aduh.
boleh nggak dipindahin mukanya ke badannya siapa gitu. Nggak crop ya. Ke badannya Jello. Gitu. Bohong banget. Iya sih, tapi seru-seru aja ya. Menurut gue sih seru-seru aja. Terus kayak sports fotografi juga kan sekarang sebetulnya itu ada bagian banyak juga yang seksi. Sekarang banyak yang seneng gitu ya foto pas mereka pole dance misalnya gitu. Itu kan juga seksi banget ya. Ya 2 tahun lalu lah tuh banyak banget ibu-ibu pada ikutan latihan pole dance iya, gitu. Pole dance benar-benar pole dance benar-benar. Untuk nyenengin suaminya atau nyenengin dia sendiri atau suaminya siapa gue nggak tahu ya, tapi pokoknya latihan pole dance. Nyenengin suaminya siapa? Suaminya siapa nggak tahu, tapi pokoknya latihan pole dance. Nggak ikutan ya? Nggak ikutan. Itu di luar tanggung jawab fotografer ya. Nah, fotografer aja. Masalahnya itu foto mau dikasihin ke suaminya atau ke suaminya siapa kan nggak tahu. Gitu. Ya kata Wino gini, aduh gue itu yang kemarin gue foto itu dikasih ke suaminya siapa ya? Gue nggak ikutan. Tanya dulu, Win. Tanya dulu, ini mau dikirim ke siapa? Gitu. Ya nggak perlu lah, kalau itu sih. Yang penting kan, saya mana dia sebagai klien, walaupun teman sebagai klien kan, saya request dia puas ya sudah selesai. Udah selesai ya. Nggak boleh baper juga ya, jadi fotografer nggak boleh baper ya. Dilarang baper. Lu udah membuka pertanyaan itu, gue tuh jadi kepikiran juga nih. Pernah nggak sih lu diomelin sama pasangannya si talent gitu, pasangannya si klien gitu, mungkin pasangannya ngapain sih foto kayak gini gitu. Mungkin, I don't know, pernah nggak? Pernah. Dimarahin kali gitu. Secara langsung sih nggak pernah ya, justru malah yang pernah sih kalau kasus yang ada si klien yang dimarahin sama pacarnya gitu kan. Oh kliennya gitu kan. Marahin kenapa gitu foto gitu. Kan aku mau nyenengin kamu. Oh, salah ya. Udah perlu diputusin ternyata. Diputusin. Makanya mendingan fotonya sendiri aja. Jadi kalau diputusin nggak ada pasangannya kan yang satu lagi kan, jadi masih bisa dikasihin ke siapa gitu. Benar. Nggak usah di crop. Benar. Mendingan sendiri aja. Aduh. Udah terasa udah sejam loh Ci kita ngobrol. Iya. Terus sih pasti ini menurut gue akan memancing nanti kalau udah di rerun ya di replay. Pasti akan memancing keinginan orang dan mungkin Wino akan mendapatkan banyak request. Wah, siap-siap deh. Tapi sebelum dapat request, ini Gombal Coach harus di ini dulu, harus di remake dulu nih. Gombal Coach sebenarnya harus di remake dulu nih. Jadi fotonya harus seksi, smart, and witty. Oh, waduh. Seksi, smart, and itu kayak ini ya, kayak novel Sophie Kinsella ya. Iya kayak gitu. Terus gue langsung di otak gue langsung kepikir gue mau pinjam baju masih ini, ntar makeup artisnya ini gini udah langsung gitu. Pokoknya Wino tinggal motret aja udah gitu. Cuma ya gitu ya. Pokoknya seksi, smart, and witty. Seksi, smart, and witty. Bagus. Jadi semua orang tuh ya semua perempuan itu semua pasangan berhak untuk itu tadi punya hak untuk tadi selebrasi itu ya untuk koleksi pribadinya gitu kan. Jadi ya why not gitu kan. Why not? Cuman ya perlu hati-hati aja ditaruhnya di mana, kemungkinan leaking apa enggak. Are you in permanent relationship dengan partner yang difoto? Kalau enggak mesti dipikirin tuh. Nanti kalau putus kayak gimana ya kan? Copyright-nya atau copyleft-nya ada di mana? Copyright dan copyleft-nya ada di mana gitu. Benar. Ya dan juga perlu diperlihatkan bahwa ini karya ini siapa yang boleh untuk berhak untuk diperlihatkan. Untuk melihat misalnya, ya. Harus hati-hati ke siapa juga. kita Kalau misalnya keluarga, sih. apakah misalnya dia punya anaknya boleh melihat, atau mungkin 10 tahun lagi anaknya baru boleh melihat misalnya. Atau kalau punya manajer, punya manajer. Atau kalau ke teman ya, teman siapa yang ada. Kalau bisa teman kan, siapa yang boleh lihat ya kan. Mungkin nggak bisa semua teman bisa menanggapinya secara positif kan gitu. Terus juga kalaupun di-share, ya di-share kemana gitu kan. Apa tidak perlu di-share karena ini sangat private. Jadi
sudah ya dipikirkan dengan matang dari awal sih. Iya. Pribadi kita lah juga kan. Pikirkan dengan matang karena kontennya juga sensitif. Ya. Dan kalau semuanya udah dipikirin dan ngerasa oke, udah semuanya udah diatur, ya why not? Menurut gue sih sah-sah aja kita bikin kayak gitu kan, selebrasi namanya juga. Be it itu selebrasi untuk hubungan dengan partner atau menselebrasi diri sendiri kan sah-sah aja gitu. Betul. Hidup cuma sekali loh, jadi celebrate your life. Ya, apalagi namanya udah bilang private ya kan, bilangnya udah private. Yang orang tertentu saja yang boleh tahu gitu kan. Iya, betul. Private viewing only. Ya, only me. Udah sejam, kita mesti pamit dulu kalian, ntar ngomongnya nggak udah nggak jadi foto. Kan kita ngasih ilham dulu nih. Abis ini banyak komen ya. Jangan lupa kalau kayak kita harus, kalau dia banyak order, kita ngambil berapa persen dari sebelah lo itu. Boleh. Jangan gombal coach harus ini ya. Yes. Pokoknya yang mesti di apa namanya, di remake dulu adalah gombal coach. Gombal coach ini harus di remake. Buat yang tadi telat join nama kita, jangan lupa masih bisa nonton di Facebook sama YouTube. Kita juga di YouTube kita di Gombal Channel. Gitu. Udah sampai ketemu lagi minggu depan. Ntar dikasih tahu ngomongin apa yang seksi-seksi. Oh ya, jangan lupa ya tetap pakai masker 3M, sekarang udah 5M. Kalau udah di vaksin ya jangan jalan-jalan lah ya. Nanti heboh kayak yang semalam. Oh iya, kalau udah divaksin jangan jalan-jalan dulu. Iya, tetap aja hormatin yang lain. Stay safe everyone. Salam dari Jakarta. Thank you Eci. Bye. Bye. Gombal sampai apa? Gombal no kesal, gombal sampai mental. Bye. Maksimal dan mental. Bye.